Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fergia Giri Nugraha. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu model dan metodologi psikologi sosial dan perubahan. Yang mana psikologi sosial dapat didefinisikan sebagai ilmu yang menjelaskan bagaimana orang mempengaruhi orang lain. Serta teori psikologi sosial terkemuka untuk manajemen perubahan mengkategorikan teori-teori ini dan merangkul 5 motif sosial inti dari Fiske. Ide penting Fiske adalah bahwa sejumlah kecil motif sosial ini inti yang penting meningkatkan kelangsungan hidup orang dalam kelompok, dan bahwa menawarkan kerangka pemersatu untuk memahami bidang psikologi sosial bersama-sama ini membentuk sistem dinamis di mana motif berinteraksi dan memiliki hubungan dan ketergantungan. Misalnya, pemahaman dapat secara positif mempengaruhi pengendalian dan kepercayaan dapat menjadi prasyarat untuk meningkatkan diri. Berikut ini adalah sebuah teori mengenai model dan metode psikologi sosial dan perubahan. Model dan metodologi psikologi sosial dan perubahan melibatkan berbagai teori dan konsep untuk memahami bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dan berubah dalam konteks sosial. Beberapa model dan metodologi yang umum digunakan dalam psikologi sosial dan perubahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori disonansi kognitif. Teori ini mengatakan bahwa individu akan merasa tidak nyaman atau disonansi ketika mereka memegang keyakinan atau nilai yang bertentangan dengan tindakan mereka. Untuk mengurangi disonansi ini, individu akan cenderung mengubah keyakinan atau tindakan mereka agar sejalan atau sama lain. Yang kedua, teori atribusi. Teori ini menjelaskan bagaimana individu menilai dan memberikan makna pada perilaku mereka sendiri dan orang lain. Individu cenderung menyalahkan faktor eksternal atau internal ketika memberikan atribusi atas perilaku orang lain, sedangkan mereka cenderung menyalahkan faktor eksternal ketika memberikan atribusi atas perilaku mereka sendiri. Nah, untuk yang ketiga, ada teori sosial kognitif. Teori ini menggabungkan elemen-elemen dari psikologi sosial dan kognitif untuk menjelaskan bagaimana individu memperoleh dan memproses serta menggunakan informasi sosial dalam membuat keputusan dan tindakan mereka. Lalu yang keempat, ada teori sikap. Teori ini menjelaskan bagaimana individu membentuk sikap mereka terhadap objek, orang, atau situasi sosial. Sikap dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengalaman pribadi, informasi sosial, dan nilai-nilai individu. Lalu untuk yang kelima, teori pengaruh sosial. Teori ini menggambarkan cara-cara di mana individu diperoleh oleh orang lain. Dalam konteks sosial, pengaruh sosial dapat berupa norma sosial, pengaruh minoritas, atau pengaruh mayoritas. Lalu yang terakhir, teori perubahan perilaku. Teori ini menjelaskan bagaimana individu dapat mengubah perilaku mereka melalui proses yang sistematis dan terencana. Teori ini mencakup konsep seperti tujuan, penghargaan, dan penguatan untuk membantu individu mencapai perubahan perilaku yang diinginkan. Kombinasi dari berbagai model dan metodologi ini dapat digunakan untuk memahami dan menganalisis berbagai fenomena sosial, termasuk perilaku prososial, konflik, diskriminasi, dan pengaruh sosial.